kemudian orang-orang yang mensihir kita gitu ya, itu bacanya adalah, coba dibantu tulis teman-teman, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan makhluk. Itu dahsyat guys. Yang doa yang aku baca tadi dahsyat. Sudah banyak orang yang aku beritahu. Kemarin ada kasus juga, dia buka dagangan, ada orang buka dagangan, dia buka dagangan, kayaknya dagangan dia lebih laku dan dia diiriin, lalu dia disihir, dagangannya itu tidak laris, jadinya akhirnya mendadak. Kalau mendadak kan itu agak sesuatu ya kan. Aku minta dia baca itu, sekarang sudah normal ya. Sihir itu ada dan kita harus percaya ya teman-teman ya. Kan ada dalilnya, wa min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung dari sihir fil uqad, dalam ikatan buhul ya, uqad ya. Ustazah, madu udah datang enak. Thank you ya Mbak Rini. Niat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Niat sholat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau sholatnya harus pakai bahasa Arab ya. Oke, itu doanya ya teman-teman. Halo Mbak Putri, assalamualaikum. Apa kabar semuanya besti-besti? Ya, itu doanya. Min syarri ma khalaqa. Itu Mbak Sinur doanya ya. Misalnya ada teman-teman yang ngerasakan sekarang tuh ada masalah atau enggak, baca aja itu guys. Kan di dunia ini ada aja orang zolim, orang gak suka sama kita, orang suka sihir kita, entah hipnotis kita, entah mau jambret kita, entah mau maling rumah kita. Pokoknya kita berlindung ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Semua ya, mau dia manusia, hewan, binatang, jin, setan, hipnotis, sihir. Ya baca aja 3 kali setiap habis sholat, nggak ada masalah ya. Baca mau tidur, amalkan itu terus. Aku ngamalkan itu sudah lama sekali teman-teman. Alhamdulillah, meskipun banyak yang orang misalnya zolim atau apa, atau aku ke tempat daerah tertentu, aku ceramah ke pelosok-pelosok, atau aku tinggal di rumah kosong waktu aku harus ceramah, waktu dulu aku dai pelosok ya, itu alhamdulillah aman. Tinggal baca itu aja ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk ya. Jin itu ada, mau masuk rumah baru baca itu, masuk negara baru baca itu, masuk ke hutan baca itu, daki gunung baca itu. Pokoknya itu doa yang menurut aku sangat aku rekomendasikan untuk kita semua ya. Itu diinformasikan oleh kiaiku almarhum Mukhtar Abdul Witri kepada kami, dan akhirnya kami amalkan sampai sekarang, dan itu luar biasa ya Mbak Siti. Tapi kalau misalnya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan itu kita berlindung dari godaan setan doang ya. Tapi kalau a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu semuanya guys. Semuanya guys ya, maksudnya setan, jin, binatang buas, ular, semualah ya, orang zolim, tukang fitnah, hipnotis ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, hukum akikah umur 7, 14, 21 hari anaknya itu sunnah muakkad. Nanti setelah itu sunnah biasa. Ya. Oke, gitu ya. Ustazah ditulislah ayatnya. Coba dibantu teman-teman, tuh ada yang tulis tuh ya. Kita tolong ya ke teman-teman yang sudah hafal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya. Mbak Inaya bayar fidyah Mbak Inaya. 1,4 kg beras per harinya. Ya, atau diuangkan kali dengan 9 tahun atau 9 bulan. Atau kalau Mbak ikut madhab 1 mud 7 on sehari bisa. 7 on sehari kali 30 kali 9 ya. Berapa harga 7 on beras? Ya, halo Mbak Angel, Mbak Mariono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih didulukan mana, puasa Syawal atau Yaumul Bid? Kalau belum puasa Syawal, Syawal aja nggak ada masalah. Nanti tetap dapat hikmah Yaumul Bid ya. Mbak Jabariyah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur, Mbak Neni, agar anak dimantapkan hati untuk mencari ilmu di tempat pilihannya. Pertama doakan dia, yang kedua yakinkan dia guys. Yakinkan dia untuk itu adalah pilihan yang paling tepat. Itu biasa. Aku S1, aku 3 semester pertama mau keluar aja ya kan. Karena ilmunya ilmu langit ya kan, ilmu usuluddin ya kan. Mau keluar aja ya. Akhirnya bisa. Mau S2 juga rasanya mau pindah jurusan aja ya. Nggak mantap hatiku, akhirnya bisa juga ya. Insya Allah ya, itu proses aja ya. Mungkin dia nggak mantap hati karena jurusannya, entah karena teman-temannya, tetap aja bertahan, nggak ada masalah. Ya kecuali punya pilihan lain yang 100% lebih tepat ya.
Oke, siap Mbak Daeng, Pak Daeng suka suaranya. Ya, ini suara originalku guys ya. Zah, kalau masih punya hutang puasa, gimana niatnya? Gak apa-apa, kalau mau puasa Yaumul Bid dulu nggak ada masalah. Nanti nih ganti puasanya belakangan. Ya kan ganti puasa itu sampai Syawal, sampai Sya'ban tahun depan. Ustazah cuma mau doa dari Ustazah untuk anak aku agar diberi kemudahan dan barokah. Terima kasih. Ya insya Allah kita doakan ya. Untuk anak, yang penting kunci anak di pondok itu adalah kita jangan nangis di depan dia ya. Jangan nampakkan kalau kita tuh lemah. Karena kalau kelemahan itu tertular. Ya kesedihan itu menular ya. Banyak orang tua nangis pas jenguk anak, nggak usah ya. Biasa-biasa aja ya. Nangisnya nanti di belakang aja ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Aryani, Mbak Iwi, Assalamualaikum. Apalagi dulu ya, kalau dulu kami di pondok, orang tua kami nggak dapat kabar kami, guys. Kalau sekarang kayaknya ustazahnya udah ngasih kabar ke orang tuanya pakai grup. Bayangkan tuh ya. Ponakanku pondoknya kayak pakai grup, guys. Jadi emaknya bisa tengok anaknya 24 jam di grup kan. Nah, kalau sekarang kan, kalau kami dulu enggak, ya kan, mau nengok anak menghantam badai dulu. Zah, bagaimana jika ternyata dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari kita melakukan dosa syirik? Perbanyak aja sholat sunat taubat ya. Perbanyak sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau belum akikah boleh berkurban. Akikah tuh tugas orang tua guys. Nah kita tugas kita adalah kurban kalau kita mampu ya. Iya, ya sehat ya teman-teman ya. Siap. Karena ada yang saran nyuruhnya ke orang pintar. Mbak Afril? Oh, menurut aku nggak usah teman-teman ya. Misalnya nih ada teman-teman terhipnotis apa teman-teman tersihir atau teman-teman dijahatin dalam bentuk mistis gitu ya. Teman-teman cukup dengan baca yang tadi aja dan baca ayat ruqyah. Karena biasanya kalau udah pergi lagi ke orang pintar, nanti orang di sana melawan, orang pintar sini melawan, orang pintar sana melawan, orang pintar sendiri melawan, orang pintar sana melawan. Sampai seumur hidup kita itu akan merasakan beban terus ya. Nah, giliran dia menang, nah kita aman. Nanti seandainya orang pintar kita kalah, nah kita sakit lagi. Ya kan? Nah gitu ya teman-teman ya. Ustazah, haid yang tidak lancar karena sedang proses menopause, sehari muncul besoknya enggak. Kapan bisa apa teman-teman? Terputus ya typingnya. Oke. Ustazah, kalau masih punya utang puasa Ramadan tahun-tahun sebelumnya gimana? Ganti aja Mbak tahun ini. Tapi ganti tahun ini kalau Mbak ingat jumlahnya tambah dengan fidyah ya Mbak ya. Tambah dengan fidyah ya Mbak. Oke. Yang mana Mbak Deni? Coba ditulis lagi Mbak Deni sebaiknya gimana Zah? Apa Mbak Deni? Yang mana Mbak Deni? Oke, kalau mau puasa sunnah tapi masih ada hutang puasa Ramadan, bolehkah dibarengin? Puasa sunnah, saran aku satu-satu, walaupun ada ulama yang membolehkannya, ya. Tapi satu-satu aja lah teman-teman ya. Takutnya nanti tengah-tengah hari suaminya butuh bingung ya. Ustazah, apa doa bisnis rumah dan tanah biar berhasil? Doa pembuka pintu rezeki, saran aku jangan tinggalkan sholat duha. Saran aku, jangan tinggalkan sholat duha dan usaha saja. Ya, kalau kita berusaha, hasilnya tidak hanya sekarang ya, atau besok ya, bisa jadi hasilnya Allah melihat dulu usaha kita sampai Allah nanti akan beri hasilnya. Dia intinya kalau kita jualan tuh guys, Allah lihat aja dulu usaha kita. Kadang-kadang dia nggak kasih rezeki, dia mau nengok dulu guys. Lu sampai kapan sih bertahan usahanya? Lu sampai kapan sih bisa bertahan saat aku belum kasih rezeki? Buktikan sama Allah kalau kita itu konsisten. Nanti Allah akan berikan kepada kita kebaikan itu. Allah pengen lihat aja. Sampai kapan sih lu bisa bertahan saat lu kerja keras mati-matian tapi belum gua kasih rezeki? Sampai kapan sih? Gitu guys. Ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai kapan sih lu bisa bertahan ya kan kayak gitu kan. Nah, jadi apa tadi guys? Aku mau bilang apa tadi? Oh iya, Mbak Deni baca aja auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Oke, auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wanita sedikit bicara, sedikit melihat, sedikit mendengar. Maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya apa itu? Ustazah, kalau belum akikah emang nggak boleh kurban? Boleh, nggak ada masalah. Akikah itu kan tugas
orang tua. Kurban tuh tugas kita, nggak ada hubungannya. Silahkan kurban walaupun belum akikah. Akikah itu kan sunnah, usia 7, 14, 21 hari sunnah. Setelah itu hukumnya sunnah biasa, dan itu tugas orang tua kita. Andai kan kita belum diakikahkan oleh orang tua kita dan kita pengen berkurban, nggak ada masalah ya. Nah, tadi tuh ceritanya kena sihir Mbak Deni. Saran aku baca aja auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kapan live madu? Nanti ya. Aku buka keranjangnya nanti ya. Zah, gimana kalau kita selesai sholat syuruk langsung duha? Nggak usah sih. Nggak usah langsung teman-teman. Jarakkanlah 1,5 jam. Apa beda syuruk dengan duha? Syuruk itu adalah matahari muncul belum panas. Duha itu matahari muncul sudah panas. Nah ini teman-teman doa supaya terhindar dari sihir ya. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Oke, Mbak Yanti, Assalamualaikum warahmatullahi. Mbak Aini, Abang Riz, Assalamualaikum. Ustazah boleh nggak sholat nggak puasa? Oh, Ustazah boleh nggak sholat nggak pakai busana langsung pakai mukena? Make sure bahwa mukenanya itu nutup. Kalau terbukti bahwa menutup mukenanya itu nutup, memang betul-betul nutup, nggak ada masalah, nggak pakai celana dalam pun nggak ada masalah. Ustazah temanku dihipnotis, aku pengen kali teman-teman hafal doa itu, ya, bukan takabur, bukan sombong, bukan apa ya. Doa itu diamalkan baik teman-teman ada masalah maupun tidak. Doa itu sudah aku amalkan bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun dan aku sudah kemana-mana guys. Sekarang aja aku kayak gini guys. Dulu aku sampai ceramah tuh ke pelosok-pelosok. Aku sampai ke pelosok dulu ya, daerah Sangkulirang pelosoknya lagi. Sampai-sampai nggak ada wawa, nggak ada sinyal, ya. Dan itu wilayah yang katanya banyak sekali jinnya gitu ya. Aku dakwah udah 20 tahun. Tentu nggak gini-gini dong dari dulu. Dakwah dari pelosok ke pelosok, harus naik speedboat, masuk hutan keluar hutan, pernah tenggelam, ya pernah dihantam badai, pernah masuk jurang, semuanya aku udah rasakan walaupun aku tidak ceritakan. Nah, atau misalnya dalam satu kendaraan itu cuma aku sendiri yang akhirnya aku berdua doang yang perempuan, yang lain laki-laki semua. Itu kita bisa terhindar dari kejahatan makhluk. Ya siapapun yang pengen jahat sama kita, alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Yang penting teman-teman baca aja doa itu ya. Oke ya. Ya, karena aku dakwah sudah dari kecil, teman-teman ya, sudah dari kecil sekali ya, dari usia belasan ya. Oke. Sebelum 15 tahun sudah. Oke, Mbak Deni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zah, buat candy kerja. Ada yang bilang kalau nggak akikah doanya ngegantung. Enggak. Memang ada dalil kalau tidak akikah itu nanti tergadai, bukan tergantung. Tapi itu dalil itu kan ada istimbat hukum. Dalil itu adalah dalil. Setiap perintah ada kemungkinan dua. Ada kemungkinan wajib, ada kemungkinan sunnah. Setiap larangan ada kemungkinan dua juga. Ada kemungkinan haram, ada kemungkinan makruh. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Gimana caranya menjadi akikah itu sunnah ya? Kalau anak, apalagi kalau anaknya udah besar. Doa yang tadi diketik ibu udah tua, lupa kalau hanya mendengar. Iya, diketik tadi ada teman-teman kita yang ketik, Bu. Ibu sudah tua kah? Nanti kalau ibu keluar lagi dari live aku nanti jadi ABG, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ibu tua-tua masuk ke sini nggak apa-apa. Siapapun yang sudah nenek-nenek masuk ke sini, nanti keluar jadi ABG. Coba dibantu. Coba dibantu ketik, Bu. Nanti ibu screenshot, Bu. Coba dibantu, guys. Guys, ketawa mulu nih orang. Ayo tulis auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bantu tuh ibunya itu. Mbak Eli, ya coba ya. Ya, sama-sama ya. Itu nanti screenshot aja ya, Bu. Coba. Ya, betul sekali. Mbak Bunda dia banyak sekali nenek-nenek yang masuk ke kanal kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Karena gini guys, karena dari algoritma kita itu memang banyaknya 40-an ke atas. Mana nih doanya, dibantu tulis guys. A'udzubikalimatillahi tammati min nih. Ma khalaq, bentar ya. Ini Nek, di screenshot ya Nek. Kalau nggak bisa, oke, itu ya. Oke, di VT ada. Keluar jadi ABG guys. Zah, kita disunah. Berarti aku terlalu cepat ya ngejelasinnya ya. Oke, apakah diterima taubat dosa syirik karena minim ilmu? Insya Allah diterima. Diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu, ya.
Pak Sabeni ketemu setan baca itu langsung pergi dia. Insya Allah ya. Oke, halo Mbak Bunda. Assalamualaikum Mbak Iwis. Orang tuan, ya. Ustazah, niat kodo puasa. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Udah gitu aja. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Ya. Maksudnya tergadai itu bunyi hadisnya. Hadis perintah ya, supaya orang mau berakikah ya. Baca itu mantan pun langsung pergi. Ada aja Yuta. Oh 2334. Lalu kira mantan syaitanir rajim. Parah nih orang. Saya udah terlanjur puasa Yaumul Bid, padahal saya belum puasa Syawal. Enggak ada masalah, Mbak, enggak ada masalah ya. Kan puasa Syawal masih bisa tanggal 9 Mei sampai tanggal 9 Mei. Nanti Mbak lanjut aja puasa Syawal ya. Dadah apa? Zah. Ustazah mau nanya kilo gimana sih ya? Oke, thank you Mbak Rugai. Udah beli bukunya ya, Masya Allah. Itu buku tuh lagi dahsyat banget guys ya. Masya Allah. Teman-teman sehat ya guys. Ini aku ada buat Viti tadi pagi tentang doa supaya kita dimudahkan urusan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya kan, dapat lagi. Siap Mbak Rugai, udah pesan ya, Masya Allah. Itu bukunya keren banget Mbak. Coba nanti nyampe rumah, Mbak baca, Mbak lihat videonya ya. Ya, sama-sama. Halo Buci. Ya. Sambil buat kerja kantor sambil telinga dicucu, airpads dan mata nonton Yete. Berkah ke rezeki. Tunggu, aku translate dulu guys. Sambil buat kerja kantor sambil telinga dicucu, airpads dan mata nonton Yete. Berkah ke rezeki. Gak apa-apa, yang penting kerjanya selesai Mbak. Gak apa-apa, yang penting kerjanya selesai. Apalagi atasan Indonesia, yang penting kerjaan selesai. Mau fokus tapi gak selesai, gak juga ya. Yang penting kerjaan selesai ya Mbak ya. Buku yang saya beli udah sampai, Masya Allah. Thank you ya teman-teman ya. Siap Mbak Zahra, semoga bermanfaat. Madu udah sampai, thank you ya. Ustazah boleh nggak puasa sunnah Senin Kamis tapi tidak puasa Syawal? Boleh, puasa Syawal tuh sunnah guys, jangan jadi beban pula. Aku cuman memotivasi, nggak ada kewajib-wajibkan ya. Yang sunnah tetap sunnah ya. Kalau nggak puasa Syawal nggak apa-apa ya. Teman-teman jangan jadi beban ya teman-teman ya. Parfum udah sampai. Oke, thank you ya teman-teman ya. Masya Allah. Gimana menghadapi lingkungan kerja yang toksik? Kita keluar dari kondisinya, bukan dari kerjaannya. Makanya kerja tuh jangan banyak lihat kiri kanan, insya Allah ya. Kerjakan bagian kita, biar Allah yang mengukurnya ya. Kerja, nanti jadwal makan, habis itu pulang. Udah nggak usah mikirin yang lain, yang penting berkas kita selesai, ya kan? Oke ya. Oke, sama-sama Mbak Suci Cice, guys, puasa Syawal tetap sunnah ya, jangan jadi beban pula ya. Oke ya, kalau bisa puasa Syawal atau puasa Yaumul Bid silahkan ya. Aku cuma mengingatkan saja maksudnya. Saya lagi puasa Syawal, siap Mbak Novi. Iya. Nanam bulu mata nggak boleh Pak Ilman. Kalau boleh aku nomor 1 yang nanam bulu mata sejagat raya ini. Ya, nanam bulu mata nggak bisa teman-teman ya, dia merubah bentuk ya. Madu mau habis, nanti mau pesan lagi, enak madunya. Siap Mbak Ismi, enak kan ya. Nah, insya Allah guys, pokoknya keranjang kuning aku udah terscan bener-bener SNI, standar netizen Indonesia. Baik Qurannya, bukunya maupun madunya, apalagi parfumnya ya. Siap Ustazah, zakat penghasilan dikurangi hutang dulu ya. Hutangnya hutang apa Mbak Imas? Kalau hutangnya hutang mobil, hutang rumah nggak boleh dikurangi, karena itu bukan tanda kita miskin ya, tanda kita mapan ya. Kalau sulam alis juga jangan teman-teman. Pokoknya yang dia berubah ya, pokoknya kalau dia berubahnya lama itu nggak bisa. Kenapa lipstick bisa? Karena dia berubah lagi ya, karena dia bisa hilang lagi. Kenapa bedak bisa? Karena dia bisa hilang lagi. Kalau berubahnya lama nggak bisa ya teman-teman ya. Madu udah sampai, pengen CO lagi. Siap Mbak Narti. Oke, sehat ya teman-teman ya. Cukur alis juga nggak boleh Mbak. Cat hitam juga nggak boleh, apalagi cat hitam haram ya. Gegara minum madu akasia, hampir tidak minum obat-obatan, Masya Allah. Yang penting rutin guys. Ada juga temanku minum madu, dia bilang nggak ada Nel, aku slow aja. Diminum nggak? Minum. Tiap hari nggak? Enggak. Kalau nggak tiap hari, mau dia obat kayak gimana pun, mau dia
minuman vitamin sekeren, sekece buatan manapun nggak bisa. Dia harus rutin, guys. Sholat witir afdal berapa rakaat? Ya, boleh satu, boleh tiga. Ya. Oke, boleh satu, boleh tiga. Bukunya berapaan? Bukunya itu 99.000, ada promo buku tutorial wudhu ala Rasulullah. Di dalam buku itu, tapi buku itu untuk perempuan ya guys. Ada tata cara sholat perempuan, ada gambarnya, Arabnya, Latinnya, videonya, sholat dalam keadaan baring, sholat dalam keadaan duduk, sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sejadah, zikir setelah sholat, jamak qasar dalam sholat wudhu, kemudian tutorial semua jenis sholat sunnah, termasuk sholat tasbih, sholat syukur wudhu. Wah, lengkap lah banget ya bukunya itu, dan itu lagi viral di video kita. Walaupun di live aku jarang spill, tapi dia kuat banget deh. Madu cuma 89.000 1 kilogram madu. Nah, nih guys, keren ya. Wah, 81 kilogram madu ya. Oke, aku nggak pernah dengar sholat utoko. Nanti aku dengar info lagi ya, teman-teman ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Madu mencerdaskan anak nanti nomor 1 ya. Mimpi mendekati ular hanya sekedar mimpi atau perlu diwaspadai? Cukup ucapkan kalau mimpinya mimpi buruk ya, tetap cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah puah puah, lalu kemudian jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain ya. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Keranjangnya mana Zah? Sebentar lagi boleh. Sebentar lagi boleh. Keranjangnya sebentar lagi boleh. Oke ya. Pensil alis nggak apa-apa. Ya. Bun, terima kasih madunya. Enak kan? Masya Allah ya. Untuk migrain etalase nomor 1 ya. Oke. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Aman ya guys. Bahas cara bersyukur. Kemarin aku ada ceramah tentang cara bersyukur teman-teman ya. Pertama, nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang gak ada. Kemudian yang kedua, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Iya kan? Kemudian yang ketiga, kalau kita ditimpa ujian, maka yang harus kita lakukan adalah ingat nikmat yang Allah beri kepada kita. Kemudian ya, menjawab azan itu adalah zikir guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Tuhan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jawab azan itu adalah bagian dari zikir ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman jawab azan itu adalah zikir ya. Jawab azan udah tahu kan? Nah, sholat maghrib itu sebenarnya ada qobliyah atau enggak? Sebenarnya ada. Cuma banyak orang yang tidak melakukannya karena khawatir cahaya merah masih ada di atas langit. Kalau cahaya merah masih ada di atas langit, itu jadwal haram sholat. Jadi pada beberapa masjid tidak pakai qobliyah maghrib karena khawatir itu semua. Tapi masjid-masjid yang NU, yang Nahdlatul Ulama biasanya tetap pakai 2 rakaat ya. Di pesantren-pesantren biasanya tetap pakai 2 rakaat ya. Oke, Mbak Rismawati, Mbak Sanirah, Assalamualaikum. Sehat teman-teman, aku sehat banget. Teman-teman lihat kan aku selalu sehat ya. Kalau aku flu teman-teman udah pernah lihat, aku batuk udah pernah lihat, tapi sejak sebelum Ramadan aku sehat, tak flu, tak batuk sampai sekarang ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, ini lagi bagus banget nih fisik aku nih 2 bulan belakangan ya. Mbak Melisa, Mbak Yanti, Mbak Iva, Mbak Enin, Assalamualaikum ya. Aku nggak bisa nahan diri ketika marah. Nggak apa-apa, proses latihan terus. Jadi kalau mau marah, tahan dulu. Sejam, 2 jam nanti dia akan hilang kok dengan sendirinya. Kenapa kita marah? Terlalu cepat merespon. Ada sesuatu cepat merespon. Respon kita yang pertama itu adalah marah. Nah, ketika kita merespon dengan marah, itu setan masuk. Gitu aja gayanya guys. Sesimpel itu guys. Kita respon dengan marah, setan masuk. Tuh. Nah, apa tugas setan? Setan itu menambah kemarahan kita. Dengan cara apa? Dia tutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan orang, yang nampak jeleknya. Tidak nampak baiknya lagi. Setan udah ikut campur guys. Ya, udah jadi es campur dia ya. Halo Mbak Noni. Iya. Wilujeng Wengi guys semuanya guys. Halo Mbak Mai. Iya siap ya Mbak Bes, thank you ya. Bener ya Mbak Bes ya, qadarullah ya, ketemu madunya ya.
Oke, kenapa kalau sedang zikir ngantuk, kadang sampai ketiduran? It's okay, nggak ada masalah ya. Zikir ketiduran malah bagus ya, teman-teman ya. Apalagi kalau habis wudhu ketiduran setelah zikir. Wah, mantap ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak duduk berbaring ya. Bolehkah baca Quran tak berirama? Nggak ada masalah guys, irama itu sunnah saja ya, dia tak wajib teman-teman berirama ya. Oke, amin amin Mbak Umi, barakallah ya. Zah nikah siri ditinggal 8 bulan tanpa akal ya batin, apa masih sah suami istri? Masih Mbak, nikah siri masih sah ya, karena kecuali kalau seandainya suaminya nggak bilang talak baru dia batal ya teman-teman ya. Siap Malaysia, assalamualaikum. Sholat subuh nggak baca kunut sah ya, karena kunut bukan rukun sholat ya. Kunut itu cuman sunnah sholat ya. Kalau lupa rakaat sholatnya diulang nggak usah diulang Mbak Budi. Kita punya senjata yang namanya sujud sahwi ya. Nah ya, nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri Mbak Budi sujud. Bacaannya subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk lagi, baru salam kanan, salam kiri ya. Kenapa saya masih suka terpancing ghibah? Fakir qabla anta zima. Berpikir kita sebelum merespon sesuatu. Ya, kira-kira nih ngarah kepada ghibah enggak? Nah, kita terpancing biasanya karena nggak berpikir terlebih dahulu. Tapi itu dilatih ya teman-teman ya. It's okay ya. Dilatih ya teman-teman ya. Dilatih untuk tetap tidak cepat merespon. Dengar dulu ya. Saya sering ngobrol dengan banyak orang ya, dengan di mana-mana ya. Banyakan orang tuh terlalu cepat merespon, guys. Kita ngomong apa, dia terlalu cepat merespon, padahal endingnya pertanyaannya nggak itu. Teman-teman pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Kita ngomong apa, dia merespon cepat, maksud kita tuh bukan itu gitu loh. Dengerin dulu sampai akhir, baru kita merespon. Nah, sama dengan ketika kita berghibah, dengerin dulu nih arahnya kemana nih. Iya, baru kemudian kita respon. Kita pikir dulu guys, nggak ada salahnya kita kasih jeda dulu. Oh, ini ngarahnya ke ghibah toh. Nah, baru kita respon dengan cara diem atau misalnya kita sebutkan kebaikan orang itu, ya kan? Nah, kita sebutkan kebaikan orang yang kita gibahi. Ya, jadi jangan cepat merespon. Ya, aku sering bercerita nanti direspon. Nah, responnya itu bukan itu pertanyaanku. Coba dengerin dulu sampai akhir. Nah, dia mendengarkan sejenak sampai orang itu selesai. Itu adalah soft skill ya, teman-teman ya. Diam dulu, dengerin dulu. Jangan-jangan selama dia bicara udah ada pertanyaan kita udah terjawab. Kan kayak gitu ya. Siap ya. Oke, buah kedondong, buah manggis. Senggol dong cewek manis, siap ya. Zah, kalau ada orang yang memutuskan persaudaraan gimana? Ya berdosa. Zah, nikah muhalil itu nikah talak 3. Jadi ketika ada orang yang ditalak oleh suaminya, dia boleh nikah dengan muhalilnya. Dia nikah dulu dengan orang lain. Halo Kak Fitri, baru dia cerai, baru dia bisa balik kepada suaminya. Ya, harus ada yang menghalalkannya dulu, muhalilnya ya. Penukaran uang baru tidak riba ya, teman-teman ya. Doa barang hilang, lakukan sholat hajat supaya uangnya Allah ketemukan. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah ya. Lakukan seperti sholat subuh. Zah, menunda sholat gimana Zah? Lalai. Alladhi ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Siapa orang yang mendustakan agama, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Tadi siang aku live tentang lalai dalam sholat, nanti muncul di channel 9.20 malam ini juga. Untuk kajian tadi pagi jam 10 muncul di channel besok jam 8, aku belum upload udah keburu live ya. Jadi yang dimaksud dengan lalai, apa itu lalai? Lalai itu adalah menunda sholat. Loh, kok nggak boleh nunda sholat? Kan waktu zuhur sampai 1:30, asar sampai 4:30. Masa iya sih nggak boleh nunda sholat? Boleh menunda sholat jika ditundanya sholat itu untuk kepentingan yang wajib. Contoh, kita mau sholat nih,
Datang tamu, assalamualaikum, terima dulu tamunya, kasih minum dulu, ya, kasih minum dulu, ya, ajak ngobrol dikit dulu, baru izin sholat. Menunda sholat karena ada tamu yang datang itu bukan lalai, ya, itu adalah hanya menunda untuk kepentingan yang wajib. Itu nggak ada masalah, ya. Misalnya saya mengajar. Lalu kemudian saat saya mengajar terdengar azan, saya bilang ke mahasiswa, tunggu dulu bentar ya anak-anak ya, yuk kita dengar azan dulu, kita lanjut setengah jam lagi baru kita sholat. Itu boleh, karena belajar mengajar adalah bagian dari kewajiban juga. Yang tak boleh itu adalah menunda sholat karena santai, karena nongkrong ya, kemudian karena ngopi-ngopi, itu yang lalai ya teman-teman ya. Jadi pastikan ya, intinya kan gini, amal kita itu kan cuma 5, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Dulukan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang haram, kurangi yang mubah. Cepat kali guys. Cepat kali ya. Halo Pak Husni Tamrin ya. Kan ada 5 ya guys. Wajib kita kerjakan, kemudian haram kita tinggalkan, makruh kita tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, ganti dengan yang sunnah. Ya. Nonton kurangi, ganti dengan zikir. Mubah itu yang boleh, aku pelan-pelan ya. Wajib kita laksanakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, ganti dengan yang sunnah. Apa itu mubah? Mubah itu boleh. 0. Ya, 0. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan gak dapat pahala. Nonton boleh, tak berpahala dan tidak berdosa. Ke mall silahkan, tak berdosa, tak berpahala. Jalan ke pasar silahkan, gak dosa, gak dapat pahala. Mubah itu 0. Ngobrol silahkan, gak berdosa dan gak berpahala. Baring-baring, duduk-duduk, santai-santai, nganga-nganga, ya kan? Itu mubah. Tapi mubah itu kurangi, ganti dengan yang sunnah. Nonton boleh, kurangi, ganti dengan zikir. Ya, kemudian ke mall boleh, kurangi, ganti dengan ke masjid. Ke pasar silahkan, kurangi, ganti dengan ke masjid. Ya, duduk-duduk santai silahkan, kurangi, ganti dengan baca Quran. Ya, jadi yang mubah itu kurangi, diganti dengan yang sunnah. Ya, atau misalnya dengerin berita-berita yang nggak terlalu penting boleh, ya, tapi kurangi, ganti dengan yang sunnah. Ya, maka orang yang beriman wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia tinggalkan. Jangan mentang-mentang makruh, kan cuman makruh. Jangan tidur habis subuh, habis asar makruh, kan cuman makruh. Jangan, enggak boleh. Ya, makruh kita tinggalkan kalau bisa. Oke? Kemudian yang sunnah kita banyak-banyakkan. Banyakkan zikir, ya, banyakkan baca Quran, banyakkan belajar, banyakkan sholawat ya, dan yang mubah kurangi, ganti dengan yang sunnah. Tuh baru mantap, tuh baru netizen Ustazah Nela Luki. Nah kan gitu guys, oke? Nah, menunda sholat karena suara di musola dekat rumah keras banget, ya nggak ada masalah ya. Ada kejadian wanita dari motor dan dia menolak dibantu yang bukan mahram. Dibenarkankah? Dibenarkankah ini maksudnya apa pertanyaannya Mbak Ismi? Coba diulang lagi. Oke, siap ya teman-teman ya. Mbak Iwis, ya, sholat kelihatan tangan sepergelangan masih bisa ya. Sepergelangan ya, yang biasa tampak masih bisa ya. Zah, hijrah itu kan banyak ujiannya Zah. Itulah yang dirasakan semenjak hijrah. Tolong penjelasannya Zah. Coba dipikir-pikir lagi. Dulu sebelum hijrah juga banyak masalah kok guys. Cuman masalah sebelum hijrah itu tentu beda dengan masalah setelah hijrah. Aku mau jelaskan tentang konsep ujian. Teman-teman, ujian itu pasti terukur guys. Ya, pasti terukur. Kayak aku dosen ngasih ujian ke mahasiswa, pasti aku kasih ujian yang mereka itu mampu jawab. Dan yang sudah pernah aku ajarkan. Nah, ujian yang Allah berikan kepada orang beriman itu udah diukur oleh Allah guys. Udah takarannya guys. Jadi tenang aja guys. Ya kan, misalnya ada orang gak suka sama kita, itu yang cocok buat kita. Ya, jadi diuji itu nggak masalah. Ujian tuh cuman sebentar. Dia akan hilang begitu saja. Bahasa saya everything is okay. Semua akan baik-baik aja. Fokus aja dengan ibadah. Semua ujian pasti sudah ditakar oleh Allah.
Itu pasti. Kalau tidak ditakar oleh Allah berarti Allah zalim. Dan gak mungkin Allah zalim kepada kita. Apalagi sama teman-teman yang ada dalam ini. Masya Allah ya. Nah kalau kita masuk sekolah bayar uang gedungnya lebih dari yang lain gimana? Sedekah kalau memang gak masalah. Kalau memang kita yang pengen ya itu apa ya, nemuin buhul di atap rumah bisa jadi sihir. Sihir ada dalam agama-agama kita ya. Nah sihir ya, untuk menghilangkan sihir baca doanya. Iya ya, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Nah, coba tulis doa supaya terhindar dari bukhul ya. Apa boleh puasa Syawal di kelang-kelang? Di kelang-kelang. Puasa Syawal di kelang-kelang. Diselang-seling maksudnya silahkan nggak ada masalah. Yang penting 30 hari sampai tanggal 9 Mei ya. 30 yang penting dalam selama bulan Syawal. Nah, dalam 30 Syawal maksimal 9 Mei. Oke, itu doa supaya terhindar dari sihir ya. Nah, kalau mau masuk kerja harus bayar ADM ya. Kalau ADM nggak ada masalah. Administrasi itu upah jasa. Nah, dalam bahasa Arab dia adalah ujroh, upah, nggak ada masalah. Oke. Ya teman-teman, share-share tautannya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau kita wudhu terus pakai make up, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting wudhu dulu ya. Kalaupun pakai make up sebelum wudhu, silahkan. Yang penting make upnya tidak waterproof ya. Oke. Oke, ada wanita cadar jatuh dari motor dan menolak dibantu yang bukan mahram. Apakah dibenarkan dalam Islam? Kalau dia masih mampu dibantu atau tidak, itu pilihan dia, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau seandainya dia jatuh, dia udah mau meninggal, nggak juga mau dibantu oleh orang, itu salah. Itu namanya hibzun nafs. Menjaga diri adalah wajib, ya teman-teman ya. Orang aja kita boleh membunuh, orang yang begal dengan kita boleh kita bunuh ya guys ya. Zak, kalau sholat tahajud bolehkah sholat witirnya 1 rakaat? Is okay, nggak ada masalah. Witir 1 rakaat cukup ya. Batas witir adalah adzan subuh ya teman-teman ya. Adzan subuh, oke. Yang penting adzan subuh. Amin, amin. Mbak Rahma, kita doakan ya. Kalau qobliyah subuh, kita berdoa dulu apa langsung sholat? Is okay, nggak ada masalah. Ya habis qobliyah subuh, doa dulu baru sholat atau langsung sholat, nanti doanya setelah sholat subuh is okay, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Aku sehat Mbak, agak pegel dikit ini. Ustazah, hukum kredit mobil untuk usaha demi menafkahi keluarga nggak bisa. Niat benar, cara harus benar. Niat benar cari rezeki, tapi caranya dengan riba nggak boleh ya. Coba cari usaha lain ya. Kalau udah terlanjur, ya sudah teman-teman coba kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, ditabung bom ya. Zah, solehatun ya, boleh tidak kalau tidak witir? Nggak ada masalah teman-teman. Tidak witir nggak ada masalah ya, karena witir itu hukumnya sunnah. Pijit Ustazah, iya Mbak, sedang mencari waktunya Mbak ya. Oke, ya, siap Mbak Ani. Ustazah mau tanya, kalau pakai bulu mata sambung nggak boleh, itu merubah bentuk takdir mubram. Bentuk mata, bentuk hidung, bentuk itu semuanya takdir mubram yang tidak usah kita ubah. Kalau kita ubah kita berdosa. Yang boleh diubah itu adalah tadinya dilahirkan dari keluarga yang maksiat, cari ilmu yang baik supaya jadi orang yang baik. Halo Mbak Yunita, thank you ya Mbak. Yang tadinya dilahirkan dalam keadaan tak punya ilmu, cari ilmu banyak-banyak ya. Tadinya yang tidak punya rezeki, cari rezeki banyak-banyak. Itu yang diubah. Nah, jangan diubah bentuk hidungnya. Ini diubah tuh takdir yang lain ya kan. Takdir yang tadinya kita itu dilahirkan dalam keluarga yang penuh emosi, kita latih supaya jadi diri yang tidak emosi, kan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah kalau mau naik haji pakai dana talangan nggak bisa. Haji mesti istitoah. Syarat haji harus wajib ya. Syarat haji harus wajib. Syarat haji harus mampu. Nggak usah dipaksakan haji kalau harus berhutang. Haji itu cuma wajib bagi yang mampu aja. Sholat qobliyah dikerjakan setengah jam setelah azan. Boleh nggak? Selagi masih ada waktu subuhnya di rumah, masih boleh Mbak Hilmi. Nggak ada masalah ya. Oke, ini lewat-lewat lah ya.
Hidung pesek pengen mancung, boleh nggak disetel? Nggak usah mbak, ya. Yang disetel itu nada dering aja, kayak nada deringku belum disetel dari zaman Nabi Adam, ya kan? Jadi jangan merubah bentuk ya, teman-teman ya. Yang lalu biar berlalu ya, ke depan kita perbaiki ya. Oke, belum iya. Aku witir selepas Ba'diyah Isya is oke, nggak ada masalah. Ya, habis witir, habis sholat Isya, kemudian witir, tengah malam kita mau tahajud boleh, yang penting jangan witir lagi. Tahlilan boleh, kenapa ya? Oke. Hajat dulu apa tahajud dulu? It's no problem. Hajat dulu boleh, tahajud dulu boleh, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Oke, kalau dipirangin nggak boleh teman-teman ya. Yang boleh itu pakai henna yang dia masuk ke dalam rambut ya. Kalau dia di luar rambut nggak boleh ya. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama, tapi Allah lebih menyukai yang afdol. Oke, halo Mbak Nur, pasang kawat gigi boleh nggak? Nah, kalau dokter yang bilang, Mbak, tok, 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 kalau Mbak nggak pakai kawat gigi, nanti gigi Mbak tumpang kayak orang pingsan, terus kayak kampanye dia di dalam, nanti tuh tusuk gusi bagian belakang, masuk dia cucuk lidah, bahaya loh Mbak untuk kesehatan Mbak. Jadi Mbak harus pakai kawat pagar nih ya, pagar betis nih giginya nih. Kalau itu kata dokternya pakai. Tapi kalau sekedar pengen cantik-cantik aja, nggak boleh. Oke, tergantung kondisinya ya. Giginya kampanye nggak di dalam, ya kan? Kalau gigi palsu boleh, kalau nggak pakai gigi palsu dia mendatangkan mudorot. Mendatangkan mudorot. Mudorot itu bagi kita. Pakai apa mau ngunyah? Iya kan? Jadi kalau gigi palsu udah ada masalah ya. Kalau buka pasang terserah. Asal jangan lupa letak giginya di mana ya. Karena udah dua kasus ini guys. Lupa dia letak giginya di mana ya kan. Udah dua. Kemarin kejadian lain. Ini kejadian lain lagi. Iya kan? Tapi ini dapat cerita aja guys. Ada dari temanku. Saudaranya temanku ya. Dia berenang ya, nyungsep ke bawah naik lagi, nyungsep ke bawah naik lagi, ditanyain ngapain, nyari gigi di bawah kolam renang. Bayangkan, jadi kalau mau pakai gigi hati-hati jangan hilang, dijaga seperti menjaga hati. Oke, bisa nggak kalau bersedekah apa tuh, terus kita mau bersedekah cuman lupa bawa uang, terus kita pinjam dulu, nggak ada masalah, is oke ya. Ustazah, nebalkan pensil alis nggak ada masalah ya, pensil alis nggak ada masalah kan, bisa dihapus ya teman-teman ya. Sholat rawatib zuhur belum paham, sengaja aku sholat sunat rawatib zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, udah lakukan seperti biasa ya. Oke, hilangin kerut bagusnya pakai perawatan aja. Kalau usia udah 40, 39 ya, minumlah kolagen, pakai skincare. Is oke, nggak ada masalah kalau dia adalah perawatan ya. Nah, tapi kalau operasi nggak boleh ya. Halo Mbak Una, Mbak Raisya, Mbak Soleha, Mbak Komalasari. Ini kalau pertanyaan lewat, ini bukan salah aku ya, tapi salah teman-teman jarinya terlalu cepat ngetiknya. Ntar kulaminating biar agak kaku sedikit ya. Zah, saya sedang diberi ujian ketika meniatkan umroh orang tua. Gimana? Kan kita niat, bukan nazar. Gak ada masalah mbak. Sekarang tertunda, yang penting ada niat. Ke depan kita boleh hanya tertunda saja. Berarti belum takdir Allah. Kalau Allah udah takdirkan kepada kita, insya Allah kita bisa lakukan. Ya. Niat pakai bahasa Arab coba ustazah, yang mana? Yang mana? Mau niat apa Mbak Ukah Karsini? Misalnya Mbak mau niat sholat hajat. Usolli sunnatan hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Misalnya Mbak pengen sholat tahajud 2 rakaat. Usolli sunnatan tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Nah kenapa aku selalu menggunakan bahasa doa, niat bahasa Arab pakai bahasa Indonesia, karena dalam sholat boleh niatnya pakai bahasa Indonesia. Kenapa aku selalu spill pakai bahasa Indonesia? Karena mengamalkan salah satu hadis yang bunyinya khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Aku menilai teman-teman tidak semuanya. Ya, Ustazah gimana niat sholat duha? Kalau aku pakailah bahasa Arab nanti mengajarkannya, enggak jadi sholat.
payah niatnya ustazah, nggak jadi aku sholat. Makanya aku sampaikan pakai bahasa Indonesia, biar jadi sholatnya, ya kan? Jadi dakwah itu harus khatibun nas biqadri ukulihim. Kita ajarkan sesuai dengan kemampuan, sehingga dia bisa teramalkan. Oke, Zah tadi ada ceramah sebaik-baiknya wanita sholat di rumah. Jadi memang ada dalil sebaik-baiknya wanita sholat di rumah. Tapi satu dalil tak cukup. Ada dalil lain yang menyatakan bahwa idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Wahai lelaki, jika ada istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini dalil wanita boleh sholat ke masjid. So teman-teman tim yang ke masjid atau tim yang ke rumah, nggak usah tunjuk tangan, dalam hati aja. Oke? Nah pasang benang nggak usah lah ya. Ya pas jahit aja pasang benang ya. Oke, doa dapat jodoh yang baik. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Catat teman-teman ya. Oh Mbak Cahaya, kalau manasik haji nggak bisa di VT Mbak, itu panjang Mbak. Loh itu di channel bisanya Mbak ya. Oke, coba ya, mana nih catatannya nih, Robby? Doa minta ini, minta apa namanya itu guys? Tadi apa anak apa ya, apa pengen punya keturunan. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini doa tadi yang mau dapat jodoh itu Mbak Noni, Kakak Sandra. Kerapiin bulu alis cabut tak bisa. Hanya boleh pakai apa ya? Shit apa? Apalah ya Allah pertanyaannya. Aku nggak ada pula pengalaman. Pakai apa tuh? Sisir boleh ya, sisir alis aja ya teman-teman. Teman-teman yang belum mampir ke kanal YT-nya aku boleh subscribe. Di situ ada ribuan juga video ceramah panjang aku guys. Ada berita baik guys, bahwa TikTok sekarang sudah bisa upload video durasi 60 menit di akun kita. Tapi aku masih ragu apakah video ceramah panjang aku tampilkan di TikTok atau tetap di sebelah ya teman-teman ya, sedang aku pertimbangkan. Karena kanal kita, akun kita udah punya akses bisa upload video 60 menit ya. Jadi ceramah panjang aku sebenarnya bisa di sini ya, cuma sedang kita pertimbangkan ya. Zah, gimana cara berdamai dengan takdir? Itu namanya tawakal, detachment ya, ya itu namanya detachment, tawakal terhadap takdir. Nah, cara supaya kita tetap tawakal terhadap takdir adalah mengerti bahwa apa yang Allah berikan itu sebenarnya adalah yang terbaik buat kita. Misalnya kita nggak lulus, anak kita nggak lulus masuk kuliah favorit gitu ya kan. Nah, kemudian kita berpikir, oke, karena dia anak aku nggak lulus masuk sekolah favorit, oke itu bisa jadi karena kalau dia masuk nanti dia bisa sombong dan seterusnya. Kita cerita yuk, kata orang dulu di pesantren aku 6 tahun, kata orang sih aku pinter. Padahal aku nggak juara kelas, aku juara dari kelas E. Aku juara tapi kelas E guys, kelas E, kelas pincit, tau pincit, ya kan, kelas E gitu ya. Nah, orang yang dianggap runner up di kampus di pesantren, aku masuk S1 guys, itu 9 kampus nggak lulus guys. Cari orang di Indonesia, 9 kampus nggak masuk, nggak lulus S1. Aku udah masuk sekolah kedinasan ya, kemudian udah masuk STPDN, UNAN macem-macem, karena aku senang kedinasan. Akhirnya apa? Akhirnya aku masuk lulusnya di sekolah agama, jurusan Usuluddin. S2 4 kampus nggak lulus, akhirnya masuk Usuluddin. S3 syariah. Akhirnya aku hadir di sini. Kalau Allah luluskan aku kemarin di sekolah kedinasan, mungkin aku nggak ketemu dengan teman-teman. Akhirnya pesantren S1, S2, S3 aku senada. Semuanya jurusan agama. Sehingga aku jadi tajam di bidangku dan akhirnya bisa menemani teman-teman semuanya. Iya kan? Oke, nah semuanya itu baik. Takdir Allah itu baik. Qadarullah Allah itu baik. 9 kampus nggak lulus, anak kecil gimana sedih perasaannya. Alhamdulillah Allah inginkan aku di jalur yang syariah aja. Di jalur agama saja. Maka S1 Usuluddin, S2 Usuluddin, S3-nya syariah. Nah ini yang terjadi nih. Ya, untung juga nggak lulus ya Mbak Indra. Betul ya, Masya Allah ya. Karena kalau dulu zaman aku lagi booming-boomingnya sekolah tinggi ilmu statistik, kayak gitu. Lagi booming-boomingnya itu. Alhamdulillah, terlalu banyak takdir yang aku inginkan dan Allah tidak setujui dan mendatangkan keberuntungan saat ini bagi diri aku. Itulah qadarul
qadarullah ya. Betul sekali ya teman-teman ya. Oke, betul sekali, itu yang terbaik. Ya, rencana Allah lebih indah. Ya, waktu itu aku langsung ikut audisi dan akhirnya aku ya di dunia dakwah ya. Oke, keren. Oke, masyarakat siap Mbak Ella. Manfaat puasa Syawal, Rasul pernah untung nggak lulus. Ada-ada aja ya. Bener sih. Alhamdulillah nggak lulus ya. Oke, apa tadi ya? Manfaat puasa Syawal. Rasul pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamad dahar ya, bagaikan puasa setahun lamanya." Itu manfaat puasa Syawal ya. Dulu zaman-zaman itu lagi hebohnya kedinasan, Mbak. Jauh banget akhirnya aku lulusnya di Usuluddin. S2-nya Usuluddin. S3-nya syariah ya. Apabila buang angin pada saat tawaf, apa bisa ditayamum? Baik, tidak bisa. Karena masih ada air di bawah tangga. Nah, makanya teman-teman kalau lagi tawaf, teman-teman kemudian batal, silahkan ngambil wudhu ke bawah tangga atau teman-teman pakai spray. Jadi bawa spray dalam tas ya. Siap Pak Hamdan ya, bawa spray dalam tas ya, teman-teman ya, spray untuk semprot ketika wudhu ya. Ustazah, talmak dalam berdoa, apakah termasuk serakah? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibud da'watad da'in idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Kalau hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Orang yang banyak doa bukan serakah. Beda itu besti. Serakah itu beda besti. Serakah tuh kayak gini. Serakah tuh kayak gini ya. Tentang nikmat Allah kita mau semuanya dan gak mau kasih orang. Itu serakah. Tapi kalau berdoa meminta banyak itu bukan serakah. Tapi itu tanda kita percaya kepada Allah. Tanda kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, jadi minta doa tuh banyak-banyak guys. Tapi kalau ketika teman-teman mintanya tidak banyak, teman-teman gak yakin Allah akan kabulkan, tuh bersuuzon, berburuk sangka kepada Allah. Oke, jadi is okay lah, minta banyak sama Allah. Allah senangkan dunia kita. Kalau aku sering doanya gini, boleh dicontoh lah, kalau bermanfaat lah ya kan. Atau ATM, amati, tiru dan modifikasi. Aku doanya gini, ya Allah, selesaikan duniaku agar aku bisa fokus akhiratku. Orang kalau dunianya nggak selesai, repot akhiratnya guys. Makanya kita nggak pengen hidup susah di dunia, ya, karena kadal fakru ayakuna kufron, ya kan? Kita pengen jadi kemapanan itu kalau bisa di tangan orang-orang beriman. Ini netizenku rata-rata orang yang pengen hijrah. Aku selalu doakan teman-teman semua, ya Allah selesaikan dunia dari mustamiku. Teman-teman kalau dalam doaku aku sebutkan teman-teman itu adalah mustami ya, pendengarku. Teman-teman kan cuma bisa dengerin aku nih ya kan. Ya Allah, selesaikan dunia mustamiku. Mapankan mereka sehingga mereka fokus kepada akhirat mereka. Nah itu doaku udah dari kecil ya Allah. Ya Allah, selesaikan duniaku agar aku fokus ke akhiratku. Makanya sekarang aku tidak menerima hal lagi yang ya entahlah kerja di perusahaan mana itu udah enggak, aku fokus aja dakwah, fokus aja untuk ngajar yang sifatnya edukasi. Kan kayak gitu ya kan. Kalau dulu mah aku kerjain semua, apa yang enggak aku kerjain ya kan guys. Nah, jadi aku pengen selesai ya. Makanya teman-teman mustami, aku selalu doa ya Allah, selesaikanlah dunia mustamiku, masih yang punya hutang lunaskan. Kalau terjebak riba, mereka lagi susah ya Allah keluarkan. Mereka pengen hijrah tapi mereka sulit. Lihat mereka, bantu mereka ya Allah. Supaya selesai dunia kita sehingga kita bisa fokus akhirat kita. Itulah maksud aku ya. Coba doanya dibaca kayak gitu nanti. Sama doanya nggak apa-apa lah ya kan. Kan bestian ya kan. Ya Allah selesaikan duniaku agar aku bisa fokus dengan akhiratku. Kan gitu kan. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke sama-sama teman-teman ya. Puasa Syawal dulu sebelum bayar hutang puasa wajib is okay, nggak ada masalah. Kan ganti puasa itu setahun. Tapi ada baiknya tentu ganti dulu ya. Bisa. Oke ya, insyaallah ya teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sama-sama Mbak Saida ya. Oke, agar aku fokus dengan bukan akan fokus dengan targetku, aku fokus dengan akhiratku ya kan guys. Nah, ya kan, gitulah.
Ya itulah ceritanya guys. Ya kasih aku senyum dulu guys. Ya, Zah, salaman sama sepupu laki-laki jangan ya. Oke. Waalaikumsalam semuanya. Oke, astagfirullah. Ustazah, kalau BAB di waktu, thank you ya guys. Di waktu puasa batal nggak? Enggak. Jadi cemana teman-teman? Jadi kemarin puasa nggak BAB? La ilaha illallah. Ada yang nanya, Ustazah, kalau puasa BAB batal nggak? Berarti kemarin tak pernah BAB ini udah orang-orang ini. Boleh guys. Silakan BAB aja. Kadang-kadang entahlah innallaha ma'as sabirin. Sehat ya teman-teman ya. Oke, katanya cebok bikin batal tidak teman-teman ya. Tidak ya teman-teman ya. Oke, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Berteman kita di kanal ini dan kita belajar pelan-pelan ya. Mungkin BAB, oke siap ya. Siap, sampai paham. Ustazah, kok saya buang angin terus kenapa ya? Mana dia tadi? Tapi kalau udah selesai sholat nggak sering kayak pas sholat. Itu cuman was-was mbak. Itu cuman was-was. Kalau mbak lagi sholat, kok teman-teman kok rasa-rasanya buang angin nggak, buang kentut nggak. Itu cuma perasaan aja. Ya, itu cuman was-was ya. Kalau nggak kentut berarti nggak guys ya kan. Ya. Oke. Zah, kalau tanam gigi ompong, kalau kira-kira teman-teman tak bisa makan tanpa gigi itu, silakan pasang gigi itu. Guys, gigi, aku tak bisa makan tanpamu gigi. Ya pasanglah. Ya kan? Karena itu mudarat. Kalau kita paksakan nanti sakit. Ya kan? Nah, ya rasanya pengen buang angin. Ini pertanyaan yang sering aku sampaikan di live aku. Sahabat Rasulullah juga pernah berkata, ya Rasulullah, ash'urutu mata. Ya Rasul, aku selalu merasa pengen kentut. Nah ini kayak pertanyaan teman-teman nih. Apa kata Rasulullah? Tak kentut namanya sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Nah, tapi jangan dibau-bau pula. Ya, artinya apa? Bukanlah kentut namanya sampai ya, sampai engkau betul-betul yakin bahwa itu kentut ya. Tapi kalau itu yakin kentut ya udah ambil wudhu. Tapi beneran kentut mbak, oke. Kalau udah cepet capek banget saya pernah tinggalkan sholat saking capeknya. Ya udah, kalau memang kondisinya kentut-kentut terus, saran saya kalau udah nggak bisa diusahakan, sholatlah yang rukun-rukunnya aja. Al-Fatihah doang ya. Yang penting tumak ninah, rukun-rukunnya aja. Oke? Oke, Masya Allah. Oke, Mbak Rinai, bleaching. Wow, wow, bleaching. Faktanya aku nggak tahu. Bleaching. Bleaching itu termasuk perawatan nggak? Kalau cuma perawatan nggak ada masalah ya. Oke, tapi karang gigi boleh sekali ya, harus ya teman-teman ya. Ustazah, iya, poligami dong. Mbak poligami mau diapain poligami? Ya, mau diapain? Apa yang mau dibahas dalam poligami? Repot kita bahas poligami. Nanti saya viral lagi. Ada masanya ya kita bahas poligami ya. Yang penting siapin mental ya. Oke, Ustazah, jika zakat fitrah dikasihkan pada orang tua sendiri, nggak bisa. Orang tua tuh tanggung jawab kita ya, teman-teman ya. Nggak bisa ya. Memang ada buhul, apakah memang ada buhul sunnah Rasulullah? Buhul itu kan sihir teman-teman, nggak ada teman-teman ya. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Oke, 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 oke. Ada orang yang syirik dengan mengirimkan sesuatu dengan niat memutuskan rezeki suami. Baca aja yang tadi, Mbak. Aku yakin dan percaya dengan surat itu, Mbak. Dengan doa itu. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Catat ini screenshot guys. Apa namanya tuh guys? Itulah namanya screenshot. Itu doa dibaca ya. Itu menghindarkan kita dari kejahatan makhluk. Aku dakwah udah panjang guys. Aku dakwah offline itu sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun banyak hal yang terjadi. Dari aku ceramah di dalam kota sampai ke pelosok-pelosok daerah. Ke Kalimantan ujung, orang Kalimantan pun tidak tahu itu di mana. Ya, ke Papua ujung ditanya sama orang Papua pun tidak tahu itu di mana.
Ditanya ke orang Lombok pun tak tahu itu di mana. Saking pelosok-pelosoknya guys, selama aku dalam perjalanan dakwah. Masuk hutan, keluar hutan, ketemu macam-macam suku. Masuk jurang sudah, tenggelam sudah, dihantam badai sudah, kapalku tenggelam sudah semuanya. Ya, kadang-kadang dalam kapal cuman aku sendiri perempuan harus ditugaskan dakwah ke pelosok ke daerah. Aku cuman baca itu ketika teman-teman, ketika aku berada pada daerah baru, wilayah baru, itu alhamdulillah terlindungi dan orang tua aku cuma bilang ya pergi aja nak, nggak ada masalah ya. Ya, kenapa jauh-jauh ceramahnya ya waktu itu masanya jauh-jauh dan sekarang udah digantikan oleh orang-orang baru sehingga aku fokus dakwah di kota. Ya, aku pernah tenggelam teman-teman ya. Jadi aku pulang, ini udah aku cerita kepada teman-teman yang sudah lama ya. Aku pulang ya dari suatu daerah sampai ustadz lain tidak mau ke situ, guys. Ustadz aja laki-laki tidak mau ke daerah itu karena harus naik speedboat 8 jam dan itu rasanya pinggang nih enak banget, guys. Pas turun dari speedboat tuh rasanya terbang di awang-awang. Sakit badan, guys. Harus tiap bulan ke sana. Pas pulang terjadi bono. Teman-teman pernah dengar bono ya? Beneran bono itu adalah cuman dua di dunia, di Brazil dan di Indonesia. Ya, tenggelam, kapalku terbalik, aku harus terdampar di pedalaman, akhirnya aku pulang. Akhirnya aku pulang ke rumah, emakku cuman ngomong apa? Mak, saya tenggelam ini, mak. Bono itu ombak. Bono itu ombak. Bono itu ombak, guys. Ya, mak, saya tenggelam nih, mak. Kata saya sama mak saya udah berlumpur pas nyampe Pekanbaru. Mak saya bilang apa? Sambil mengubah bawang, buka bawang ya. Mak saya cuma ngomong ini dari dapur saja. Nah, kalau kamu punya mobil, bocor mobilnya itu, kamu perbaiki mobilnya, bannya atau kamu jual mobilnya. Saya bilang, ya perbaiki bannya lah, Mak. Ya udah, kalau kamu dakwah ke tempat yang banyak laut dan sungainya, jangan tinggalkan dakwahnya, tapi belajar berenangnya. Besoknya aku langsung belajar berenang, guys. Dan alhamdulillah, qadarullah, nggak bisa-bisa sampai sekarang. Ya, jadi setiap kemana-mana aku pakai pelampung, pakai apa namanya alat ya. Jadi baca itu insya Allah bisa melindungi kita ya. Oke. Oke, gitu ya. Kalau pencemaran nama baik apa harus didiamkan? Kalau teman-teman nggak berefek apa-apa boleh didiamkan. Tapi kalau udah berefek selesaikan sampai di titik darah penghabisan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, misalnya dengan pencemaran nama baik itu teman-teman jadi diberhentiin di kantor. Karena pencemaran nama baik itu teman-teman jadi pisah dengan suami. Kalau karena pencemaran nama baik itu anak-anak jadi pergi keluar rumah, itu selesaikan. Tapi kalau cuma gosip-gosip orang fitnah, kalau nggak ngefek abaikan ya, gitu aja ya teman-teman ya. Tengok efek sampingnya dulu ya. Oke, Zah, ada apa? Apakah wanita tidak boleh memakai celana meskipun longgar seperti kulot? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini udah sering aku bahas di video-videonya aku ya, teman-teman ya. Oke, alhamdulillah nggak bisa berenang. Sampai sekarang aku nggak bisa berenang, guys. Bisa berenang gaya batu dan dada. Loh, masuk guys. Naik sebentar, dada. Itu guys, kan nggak punya kawan-kawan gaya itu, cuma aku yang punya. Oke, kalau mengangkat tangan sewaktu sholat itu tergantung timing. Gimana maksudnya Mbak LPS? Nah, kalau lagi puasa keramas nggak apa-apa, asal jangan masuk air ke sini ya dan ke hidung ya, teman-teman ya. Oke, halo Mbak Salmi. Iya, kalau cat rambut nggak bisa, teman-teman ya. Cat rambut nggak bisa, nggak boleh ya. Halo Mbak Tik. Iya, oke. Setiap cerita ya. Sama ya, kok jadi banyak yang pengen sama-sama aku? Janganlah, aku kan limited edition guys. Aku agak lain lah, ya kan? Janganlah sama-sama. Mbak LPS aku kurang ngerti pertanyaannya. Iya, gitu Mbak ceritanya. Jadi aku udah dakwah 20 tahun dan aku tidak seperti yang teman-teman lihat sekarang. Sudah banyak hal yang aku hadapi ya, teman-teman ya. Aku punya guru ya, masih hidup sampai sekarang ya. Aku pernah ditaruh ceramah sangat di desa, guys. Di desa banget dan desanya itu manusia itu nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Coba bayangkan tuh. Sinyal nggak ada, bahasa Indonesia nggak pandai ngomong. Coba bayangkan. Saya ngomong sama guru saya, aduh, kok saya ditaruh di sini sih gitu ya. Apa kata dia yang sami ti wa atoti. Kamu dengar aja, kamu tak ada aja. Akhirnya ya udah, itulah yang akhirnya membuat mentalku akhirnya seperti sekarang, guys. Jadi mental-mental yang menurut aku kuat, yang menurut aku ya
tidak terlalu cepat terbuai dengan kondisi-kondisi di luar itu karena persoalan dakwah yang terlalu banyak aku hadapi selama ini. Jadi ya gitu ya teman-teman ya. Baca doa tadi itulah pokoknya ya. Hauzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Mobil tenggelam semua sudah. Ya kan? Apalagi ya mobil masuk jurang sudah ya kan. Oke. Oke. Ya, oke. Ustazah cara membuat mental baja enggak juga sih. Kadang-kadang juga masih baper kok teman-teman. Cuman dikontrol aja. Ya, smoothing enggak usah ya. Itu syubhat ya teman-teman ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Siap Mas Anto ya. Oke boleh. Aku buatkan VT tentang qanaah ya. Qanaah dan zuhud ya teman-teman ya. Mama aku hebat guys. Semoga doain ya guys. Semoga mama panjang umur ya teman-teman. Mama aku tuh bisa melepas aku tanpa merasa sedih, tapi sedihnya dia diamkan. Dia pegang, dia diam. Besoknya bulan depan aku mau ceramah lagi, Mak. Saya mau ke situ lagi, Mak. Hati-hati anak. Lah, Mama nggak takut kan aku tenggelam kemarin, Mak. Apa kata Mak saya? Kecelakaan tuh cuman sesekali, nggak tiap saat kok katanya. Oke, gitu tuh ya. Oke ya. Ustazah, kalau ikat rambut saat sholat boleh perempuan, laki-laki tak boleh ya. Laki-laki harus dipotong ya. Yang mana Mbak Erna? Sholat meler nggak ada masalah ya. Sholat meler nggak ada masalah ya teman-teman. Meler, batuk, flu itu nggak ada masalah ya. Oke. Ya gitu ya teman-teman ya. Oh, udah lama mondok, pas lulus nggak ngajar. Pas lulus aku S1, S2 baru aku ngajar, jarak 2 tahun ngajar baru S3, baru selesai. Baru selesai S3. Oh, aku udah lama selesai S3-nya, guys. Aku selesai S3 udah berapa tahun yang lalu, udah lupa juga aku, guys. Madu, kenapa Mbak Soleha? Madu, lu beli aja di etalase gue Mbak nanya keranjang pula Mbak Soleha Lailatul Qadri ini ya. Oke, aku ingin ya, siap Mbak Hilmi. Siap ya. Kalau nangis tidak membatalkan puasa ya. Kalau nangis tidak membatalkan puasa ya. Beda azab dengan ujian. Azab itu untuk orang maksiat. Ujian itu untuk orang yang taat. Azab itu untuk maksiat, ujian itu untuk orang yang taat ya. Oke? Ya. Panjangin kuku makruh jangan ya, teman-teman ya. Oke. Siap Mbak Wisnu. Assalamualaikum. Mana senyumannya, guys? Ya, oke. Mengikir gigi ya. Kalau kikir untuk perawatan nggak ada masalah. Sama dengan Medipedi itu kan dikikir. Nah, thank you ya guys, udah senyum, sehat-sehat ya teman-teman di sana. Tetap di positive vibration ya teman-teman ya. Untuk apa tadi? Untuk cara tayamum. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan kemana gitu, jatuhkan, kemudian basuh muka, kemudian ambil lagi, jatuhkan, kemudian tangan belakang, sampai kemudian tangan sini. Udah, gitu doang. Tayamum muka dengan tangan aja, nggak usah kumur-kumur ya. Oke. Berjabat tangan dengan yang bukan mahram tapi pakai sarung tangan nggak ada masalah. Sholat makan permen nggak bisa om. Sholat makan permen jangan ya. Buang permennya nanti beli lagi lah. Ya. Waduh, sholat makan permen. Oke. Tadi puasa BAB nggak boleh katanya. Oke. Harus sabar ya. As-sabru dia, sabar adalah cahaya. Mewarnai rambut selain hitam kalau dia masuk ke dalam rambut boleh. Tapi kalau dia di luar rambut nggak bisa. Ya teman-teman ya, seperti yang kayak apa ya namanya, kayak bikin itu nggak boleh ya guys. Sabar siap. Ustazah, oke, bolehkah di sujud terakhir doa pakai bahasa Indonesia? Tutup bibirnya ya. Halo Mbak Novi, siap. Sabar guys. Aku bercanda aja kok. Ya jadi tutup bibirnya. Tapi kalau bahasa Arab boleh dilafazkan. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan